julep, pap 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 julep, pap 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 julep, pap 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 pap. Woo! Yes, halo sahabat suara, gua Akbar dan sekarang lagi ada di Ngorbit. Ngobrol bareng bintang tamu. Semangat banget gokil. Harus dong, harus. Ya, Ngorbit kali ini kita kedatangan sosok dari Abang Zi Baraba dan Adnan Habib. Oke, sosok ya. Gua kerasa jadi hantu kalau dibilang sosok. Enggak lah, ganteng gini masa hantu. Enggak. Sehat, hitam, besar. Iya itu iya, cuman ganteng iya tapi emasnya juga ganteng. Iya. Berbulu dia tapi. Cuman makanya ganteng. Iya, oke. Mas, aman? Iya, aman aja. Aman aja. Udah megang dengkul. Wih. Ada cepet nggak? Nah kan lanjut. Duh, 200 Dilanjutin, ya. bagus. boleh. Dilanjutin, bagus. Oke, Mas. Ini dipanggilnya Bang Zi, Bang Zi aja. Bang Adnan atau apa? Bang Abi. Abi. Oke. Berarti Bang Zi, Bang Abi, Bang Akbar. Boleh. Masuk dong. Terima kasih. Untuk Mas Zi dan Mas Abi, kegiatan atau aktivitas belakangan ini apa sih yang paling sibuk? Paling sibuk. Ya, Aku dulu kali ya. Kalau aku tuh sebenarnya percaya nggak, aku tuh sebenarnya kepala sekolah. Kepala sekolah? Kepala sekolah di SD tapi di Kota Bogor. Oh ya? Ih, kayak gini-gini tuh kepala sekolah ini benar. Selain kepala sekolah di SD, aku juga kebetulan kepala sekolah di sekolah pecahkan. Sekolah pecahkan. Punyanya Panji Pragiwaksono Yes. yang lagi di New York itu. kalau gua kegiatan sehari-hari ya bekerja untuk Panji biar ada ongkos lah dia di sana. Iya kan? Ya maksudnya bekerja di Comika terus ya aktif di Stand Up Indo Bogor juga sama akhirnya lagi ini sih jadi nanam melon. Nanam melon? Iya, sekarang Di? lagi nanam melon. Tahu nggak melon-melon yang nggak cuma bulat, jadi kotak, yang kotak. segitiga. Nah, ada tuh banyak iya. itu. Ada tuh ada bulat, Love kotak tuh. segitiga. Iya. Mahal itu? Enggak sih, itu melon Squid Game. Waduh. Iya, emang kotak segi 6 ada. Asli, ada. Banyak itu. Bisa. Enggak lagi tanam-tanaman aja di Iya. rumah. Asli, seru-seru. Awal-awal interestnya itu apa? Yang jadi triggernya lah atau apa? Kalau aku pertama kali kenal stand up tuh ya jadi murid dulu di sekolah tipis-tipis respect punyanya Comika Pecahkan. Awalnya jadi murid bayar, terus ngerasa nggak dapat apa-apa. Aku balik lagi jadi karyawan buat ngambil uang pendaftarannya kembali. Loh, gimana? Ya kan dulu daftar, belajar, stand up, iya, terus bayar kan? Bayar. Lulus nih. Nah, ya bener juga step-stepnya ya. Terus ngerasa nggak dapat apa-apa. Saya harus Iya. merasa rugi nih. Oh, bisa Saya harus gitu jadi tapi? karyawan. Iya, Sekarang kenapa? saya jadi kepala sekolah. Iya. Plus ngambil uang pendaftaran saya Betul. kembali. Step-stepnya bagus. Keren. Step-stepnya Aneh lu. keren. Aneh lu. Bingungin. Aneh lu. Iya benar kayak gitu. Aneh lu jadi karyawan. Iya. Awalnya itu. Awalnya itu sih. Kalau gua awalnya ya emang ini sih, emang ikut komunitas stand up Indo Bogor dari SMA kelas 2. Oh, berarti sama-sama dari Bogor? Sama-sama dari Bogor. Cuma gua bisa dibilang lebih dulu dari dia. Oh iya. Gua dari SMA. Respect. Respect. Nah, dari SMA kelas 2 udah ikutan stand up Indo Bogor, gabung komunitas terus ya. Terus Panji nge-hire butuh curriculum officer ya udah gua apply, masuk lah gitu. Oh, berarti bisa dibilang Singkatnya. Bang Zi dan Mas Habib ini adalah salah satu kalau bilang founder nggak bukan ya buat sekolah pecahkan ini. Pecahkan. Sekolah Pecahkan. Sebagai founder apa bukan? Enggak, ya Founder founder cuma Bang Panji. tetap Apakah? Mas Panji. Iya, Mas Panji. Cuma Terus kita peletak batu seterusnya lah ya. Oh, Pertama itu. dan seterusnya. Terus ya. dan seterusnya. Dari Ada sekolah juga pecah. Uluan Fahri dulu, Sempat ada. kepala sekolahnya. Sebelum Oh, diganti dulu. saya. Iya, sebelum Akhirnya diganti dia. abang naik. Iya. Apa sih yang menjadi abang kayak motivasi buat join, buat bantu-bantu Bang Panji untuk mendirikan sekolah pecahkan ini? Gantian. Dulu dah. Ya semangatnya sama aja sih. Semangatnya Panji pengen ngehidupin industrinya. Salah satu cara untuk ngehidupin industrinya kan ya kasarnya harus ada yang bergerak di bidang edukasinya lah untuk mengedukasi masyarakat bahwa stand up comedy itu bisa
orang bisa hidup dari karya stand up comedy gitu dan harus dipelajarin kan. Dan kita juga kalau gue di komunitas tuh ditanamin bahwa emang komedi itu bisa dipelajari gitu. Jadi match sama apa yang Panji bawa, apa yang gue yakinin juga, ya udah jadilah si masuk ke sekolah pecahan ini gitu. Karena kalau gue pas dari zaman-zaman kayak nongkrong gitu kayak ada badut-badutnya gitu kan. Nah, yang kayak gitu. Jadi kayak menurut gue tuh kayak oh ya udah sesimpel itu aja buat kita belajar yang tentang kayak yang lucu-lucu gitu. Biasanya dari lucu tongkrongan, nongkrong. nongkrong. Kalau Bang Zi? Sama. Oke. Enggak. Karena gue mau panjang juga. Semangatnya aja sih sebenarnya. Semangat Mas Panji untuk bisa menghidupkan industri ini di Indonesia sih yang kayaknya gua respect dan gue pengen jadi bagian dari situ aja. Karena menghidupkan industri itu nggak segampang itu ternyata untuk bisa bikin seluruh warga masyarakat Indonesia ini sadar kalau ada sebuah kesenian namanya stand up comedy. dan ini bisa jadi industri yang besar loh, sama kayak di Amerika, sama kayak di tempat-tempat lain gitu. Kalau dibilang Amerika sama Indo tuh lebih cepat di luar berarti buat perkembangan stand up ini. Jauh sih kalau Sangat-sangat di- jauh. Jauh. Sebagai perbandingannya aja kalau di New York tuh kalau dengar cerita-ceritanya Mas Panji hampir di setiap gang atau di setiap sub region itu selalu ada comedy club. Oh ya? Iya, kok di sini Iya. di Jakarta aja belum tentu ada, 10 aja belum tentu ada. Baru ada beberapa aja kan. Belum ada fasilitasnya gitu kan berarti. Iya, belum ada fasilitasnya itu berbanding lurus dengan belum banyak pelakunya. Oh iya. Gimana orang mau naruh duitnya banyak kalau Iya yang sih. komiknya aja belum banyak. Makanya kami berusaha untuk melahirkan sebanyak mungkin, walaupun bukan kami yang lahiran ya. Iya. Ya enggak dong, Oke, beda. tapi ya melahirkan sebanyak Iya. mungkin komik gitu biar dia bisa jadi industrinya. Oke. Bisa nggak diceritain tugas sebagai kepala sekolah dan Wakapsek kurikulum itu seperti apa? Kalau kepala sekolah mah kerjanya nunjuk-nunjuk. Enak gitu ya, gampang ya. Enggak lah. Kerja gitu. Kerja. Enggak sih. Ya gimana caranya nge-create bisnisnya mulai dari hulu sampai hilir tuh sebisa mungkin gue yang bantu pikirin. Oh iya. Iya, mulai dari bisnisnya, mulai dari marketingnya sebisa mungkin gue juga sebisa mungkin involve di sana dan lain-lain. Ya dari Rumit A sampai juga Z. berarti ya dari atas sampai bawah, kanan, kiri. Ya harus tahu biar nggak dibohongin, tar dibohongin. Walaupun sama Bang Panji juga. Bisa jadi. Bisa nusuk juga tuh. Buh. Jangan bahaya. Samain dengan korupsi dana bos. Iya itu Dikit. juga. Kepala Astagfirullahaladzim. sekolah. Kepala sekolah. Ngelep dikit. Iya, lagi banyak kan kepala sekolah pada ditangkap-tangkepin, astagfirullahaladzim. Makanya pindah lah. Oh Di enggak. sono masih loh aku. Oh masih. Di sana masih. Oh masih. Masih Sekarang. aktif loh, masih aktif. Jadi sumber korupsinya 2. Bagi waktunya itu gimana? Berat dong. Lumayan. Nah, Lumayan. itu. Demi mewujudkan impian industri ini agar tumbuh. Oke. Capek-capek. Keren. Kalau Mas Kalau gua, Abi. ya kalau jadi Wakapsek kurikulum, namanya juga kurikulum ya, gua buat kuri sama kulum. Ya. Simple. Ya enggak bikin materinya lah gitu, kayak plan dari kepala sekolah kayak gimana, terus misalkan di kelas materinya mau apa, pengajarnya mau siapa, terus juga rangkaian waktunya mau kayak gimana ya bikin kurikulum kayak gitu. Terus juga Termasuk aktivitas-aktivitasnya itu mau ada bentuk latihan apa. open mic ya macam itu dijadwalin. Salah gua satunya yang beliau bikin yang gitu. memikirkan. Oh bukan sesimpel kayak pengen hari ini apa, hari itu apa, enggak. Iya. Enggak iya. sesimpel itu juga kan. Per harinya dibikin rentang kurikulum yang satu, misalkan dalam satu rangkaian sekolah pecahkan dibikin sampai full. Nah per harinya juga bikin lagi. Ya sama kayak sekolah bikin kurikulum, bikin silabusnya, sih. bikin RPP gitu. Berat. Berarti itu part of tantangannya juga. Iya banyak Part of banget berat gitu. Magang naik makanya. dong. Naik level. Bisa dong. Kalau dari kepala sekolah, tantangan paling berat ya? Karena kan bisa bilang foundernya juga di luar negeri, bolak-balik terus dong. Tapi kan ada teknologi namanya WhatsApp. Oh iya. Oh iya, nggak tahu. Makanya. Dia masih MC tuh. Masih pakai Friendster ya, atau pakai Omegle. Ya kan tektokan terus. Tantangan terbesarnya sebenarnya bukan bagaimana cara membuat industri, bukan cara membuat sekolahnya tapi malah menginformasikan ke masyarakat banyak kalau ini tuh ada gitu. Tantangan terbesar itu. Paling susah itu ya. Hah, stand up comedy apaan tuh? Gitu. Buat zaman sekarang masih
dianggap sebelah mata. Hampir. Iya. Kalau gini gelap nih. Nah iya, kalau gini Rian. Nah, Bagus. aduh gua gak kepikiran lagi, udah nyumbang satu-satu. Harusnya gua ya. Iya, lucu. Nggak bisa deh. Iya, betul. Oke, lanjut. Nggak bisa. Tantangannya. Tantangan gua agak seru sih. Tantangan gua kan workshopnya tuh udah berjalan 5 angkatan, terus ada sekolah pecahkan yang baru 1 angkatan ini. Tantangannya ini karena gue yang bikin materinya, yang ikut melaksanakan materinya itu gitu. Tantangannya adalah sama kayak di sekolah-sekolah umum juga. Suka ada yang gue ngerasanya ini salah jurusan dah gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Iya, iya. Pernah Kayak- alamin juga. Iya kan? Iya. Kayak mereka datang ke sini untuk pengen bisa lucu, tapi udah pun diajarin kok masih nggak bisa gitu ya. Stuck. Nah iya, jadi tantangannya gimana caranya ngeyakinin dia untuk tetap bisa kok lu gitu. Sama ya nge-treatmentnya kayak gimana gitu, jadi harus mikir Iya lagi sih. dari kurikulum yang udah dibuat. Nah, nggak itu. lucu gitu. Berarti Ya udah. eksklusif di dia juga dong pasti. Iya, kan? dan Harus dipaksakan juga mau nggak mau. Betul. Lucu lu harus lu. Nah, iya kayak gitu, dong. tantangannya kayak gitu. Terus yang ikut juga murid-muridnya latar belakangnya ada yang lawyer, ada yang Oh, iya? ada yang dokter, ada yang Random segala juga macam. dong berarti dong? Ketika dia bilang, "Bang, kok gua nggak lucu misalkan dokter gitu kan ya." Ya udah, Masih ya bedak ya. sih Lucu harus nih. harus dibedah gitu. Tapi kalau misalnya udah mentok, udah dokter aja dah gitu. Udah capek gue juga. Dokter aja udah dokter, pengen lucu lagi gitu. Banyak orang mau jadi dokter, dia mau jadi Jadi ini dokter aja gitu. Ada nggak? Kan tadi ada murid yang kayak stuck buat dia buat lucu. Ada nggak murid yang lucu lebih dari mas ini? Ada beberapa alumninya lulusannya udah oke-oke juga sih. Dan harus itu. Dan harus, karena bagi gue pribadi adalah keberhasilan gue adalah ketika ngasilin orang yang jauh lebih sukses dari gue dong. Oh, Kalau iya? ternyata yang gue hasilin sama kayak gue, berarti gue gagal. Kalau boleh disebutin tuh ada ada siapa, Hari Hartanto, dia sampai dibawa Mas Panji ke New York. Oh iya. Buat nyuci. Itu berarti salah satu. Buat cuci darah. Nggak. Enggak beneran ini bener. Enggak, dia stand up. Dia stand up di sana. Terus juga ada Rizal Zaid, dia openernya Abdur Arsyad, opener show Balai Abdur Sarbini, Arsyad di 1000 Balai penonton. Sarbini. Berarti itu lulusannya juga kan? Jadi nyambung ke pertanyaannya, ya ada lulusannya udah ada banget. Itu berarti bagus. Banyak dong. Dikit. Nggak maksudnya ya banyak. Kalau di total malah jumlahnya tuh kita sekarang ada kayak wadahnya gitu namanya Iluni. Ikatan Keluarga Alumni. Jadi kayak dari angkatan 1 sampai sekarang kita kumpulin di wadah itu, terus ya udah kumpulin aja gitu. Udah ada berapa? Ada 170-an lah, hampir mau 200. Dari kalian ada nggak pandangan tentang stand up komedi sebagai media yang menyampaikan kritik atau pesan personal? Kan zaman sekarang kan udah mulai liar kan, Ya, bisa-bisa aja kayak nambah-nambahin gitu. Ada yang trying to be funny atau apa gitu. Tapi Nah, yang, itu. yang diajarin di sekolah pecahkan ya emang selain mengkritik sosial atau stand up tuh emang harus yang personal sih. Maksudnya apa keresahan lu? Misalkan kayak lu sekarang jadi anak magang. Iya. Lu kan sebenarnya pengen marah-marah kan? Enggak dong. Nah itu di stand up. Pernah nggak disuruh-suruh? Tadi dia ngomong ini nggak? Iya. Nah yang gitu-gitu yang mungkin apa ya, yang mungkin bisa dibilang jadi seru gitu kalau misalnya jadi murid di sekolah pecahkan ya, lu di kantor mumet atau di rumah mumet gitu, nggak bisa stress release, ya emang itulah wadahnya, kita ajarin gimana caranya ngolah itu jadi komedi dan kita tertawakan bersama gitu sih. Dan makin personal biasanya makin relate untuk didengerin. Iya Ceritanya makin personal, makin karena tadi ya backgroundnya macam-macam, dia datang ke situ bawa kejujurannya, kita ajarin poles dikit dengan sudut pandang komedi, pasti jadi lucu. Yang sulit tuh adalah kalau ceritanya dibuat-buat, nggak berdasarkan pada personanya. Jadi hiperbola juga Iya. gitu kan. Terlalu hiperbola, kayak trying tadi to saya be funny kesini lah. naik elang. Aduh, itu Nah, itu. Iya. Industri lain. Susah juga tuh. Industri lain itu. Sulit. Oke, ada nggak inovasi apa yang pengen kalian hadirkan untuk mengembangkan stand up comedy ini? Inovasi. Nah, kalau dari sisi inovasi sebenarnya sih yang pengen dilakukan, khususnya kalau dari gue pribadi, pengen ngebuat ini direduplikasi sebanyak mungkin di seluruh Indonesia. Karena pengen
parameternya nggak cuma Jakarta khususnya. Oh iya. Jadi parameter industri stand up tuh jangan cuma di Jakarta, tapi di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia itu harus rata. Gimana caranya ya? Bikin kelas sebanyak mungkin, bikin orang mau ngajar sebanyak mungkin, karena percayalah makin lo ngajar orang, ilmu lo nggak makin dikit kok, tapi malah makin nambah gitu. Betul. Tapi dengan perkembangan komunitas stand up kan juga udah bisa bilang hampir seluruh Indonesia ada dong gitu ya. Betul. Itu Hanya bisa saja perbedaannya adalah kalau antara belajar dipecahkan sama belajar di komunitas sama nggak? Sama sebenarnya, cuma rentang waktunya aja yang memang berbeda. Kalau lo belajar di komunitas tuh kayak bisa, cuma kurikulumnya nggak terstruktur aja. Oh iya betul. Terkadang lo harus belajar mulai dari A dulu nih, baru tahu B, baru tahu C. Kadang lo di komunitas ketemu C dulu. Lompat-lompat ya. Bisa jelasin nggak seperti apa konsep dan kurikulum yang lagi diterapkan? Kalau yang lagi berjalan sekarang di semester 2, kurikulumnya objektifnya adalah gimana cara, gampangnya ya, gimana cara jadi komika yang laku. Semester 1 kita bikin kurikulumnya itu gimana cara jadi lucu. Jadi benar-benar technical stand up comedy, gimana cara menghasilkan lucu dan segala macam. Tapi di semester 2 ini, ketika udah lucu nih, gimana caranya laku gitu. Gimana bisa lucunya itu nggak cuma di circle itu doang gitu. Gimana lu ngembangin Harus ada keluar. hasilnya juga berarti Iya, kan. harus bisa berkembang. Kayak gitu. Karena kan goalsnya komika hidup dari karya. Kan? Keren. Jadi lucu aja tuh nggak cukup. Jadi harus laku. Banyak yang lucu tapi nggak laku. Contoh. Oke, Yuk lanjut. berapa lama durasinya untuk sekolah ini? Sekolah pecahkan. Durasi belajarnya 2 jam seminggu sekali. Tapi kalau utuhnya 6 bulan. Selama 6 bulan, 6 bulan itu 1 semester. satu semester 6 bulan. Satu semester 6 bulan, setiap hari Sabtu. Berarti sekolahnya. sama kayak kuliah juga ya kita. Iya, betul. Itu kelas teorinya, terus nanti di luar itu ada kelas praktek kayak open mic. Ya, betul. Dan sekolah pecahkan ini juga ada fasilitaskan kayak ada open mic kayak gitu juga. Ada study tour. Ada study tour, ada bukunya juga. Buku juga ada? Modulnya dikte. Karena Oh, kita iya. punya juga bukunya yang tadi belajar jadi lucu, ada bukunya sendiri. Belajar jadi laku, ada bukunya sendiri. Iya. It's good. Kalau ada yang mau daftar di sekolah pecahkan, syaratnya apa? Syaratnya yang pertama adalah punya uang. It's good. Wah, keren. Keren boy, itu dipotong di potongan TikTok. Sama Callback aja itu callback. Iya, Mas. Ih, callback. Udah masuk teknik ya. Bisa. Makanya ini kepo pengen daftar. Daftar. Iya. It's good. Overuse aja itu tadi. Aneh bener. Lucu lagi. Apa yang perlu disiapin ya? Iya emang sih ya. Lu bilangnya uang atau apa Uang gitu. dan tekad Daftar yang soalnya. kuat gitu. Kenapa? Karena bisa jadi lo akan nemu kejenuhan ketika lo belajar. Karena 6 Itu bulan. pasti lu. ya? Iya 6 bulan lu. Pasti. Kalau kuliah lo juga nggak bosen. punya kalau lo nggak punya emang goals yang sifatnya personal banget tuh rada sulit kayak. Berat. Buat apa sih belajar iya. gini-ginian kayak tidak penting. Sama harus ada ini SKCK. Tuh. Harus itu. Surat Ya baru. kelakuan baik. Ya belum bikin dong itu. Belum. Nggak, bercanda. Ya itu aja sih tekad yang kuat sama ya karena ada uang pendaftarannya. Tapi kalau Sandi kalau kayak punya bakat bikin tawa doang atau modal pede doang itu cukup gak? Untuk awalan banget cukup, tapi nggak cuma itu. Akan banyak lagi yang lain. Karena biasanya orang yang lucu di tongkrongan, ketika suruh maju ke stand up Oh, iya. sendirian, Iya. Berarti itu biasanya kikuk tuh. Tiba-tiba jadi gagap. iya atau- kayak jadi MC gini, host Iya, gini kan. betul. Magang itu kan berat. Makanya saya pengen masuk di sekolah pecahkan. Wes. Gila. Tiba-tiba kita Oke. kita lagi ada beasiswa satu nih, Iya. kebetulan. Tapi bukan buat lo sih. Gitu. Iya. Oke. Aneh, Mungkin ya. bisa dikasih tahu ke sahabat suara tentang sekolah pecahkan ini. Biar banyak yang daftar. Iya, iya. Ya buat sahabat suara yang suaranya pengen didengerin biar lebih bersuara lagi. Aja. Keren ya. Ya maksudnya kalau misalkan emang tertarik untuk ikut sekolah stand up comedy pertama di Indonesia. Ini pertama di Indonesia ya di sekolah pecahkan. Langsung aja ke pecahkan.com. Udah kalau dari gue gitu aja. Ya, karena di sana ada semua informasi yang lo butuhin di pecahkan.com, mulai dari kelasnya gimana, kurikulumnya apa, siapa yang ngajar, bayarnya berapa, ada kontak WhatsApp-nya juga. Langsung aja kontak, kepoin di situ. Iya, Ya pokoknya. karena sekolah pecahkan juga menjamin masa depan Anda. Waduh, enggak ya. Yang itu nggak. Ntar dulu. Mas Akbar nih. Kan biar rules of three gitu loh kan Iya, bisa iya, iya. tuk Rule of three. gitu Iya, ya iya, kan iya, masuk iya, lagi. iya. It's good. It's Jadi good. terima kasih untuk sahabat suara telah menonton Ngorbit ngobrol bareng bintang tamu. Yes. Thank you.
julep, pop 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 julep, pop 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 julep, pop 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 pop. Woo! Pop julep, pop julep.